Socrates, penggali kebenaran. Di pagi yang tenang, Sophie berjalan menyusuri halaman rumahnya dengan kepala penuh pertanyaan. Kemarin, ia merenungkan tentang nasib dan kebetulan. Tapi sekarang, pikirannya dipenuhi dengan sesuatu yang lain. Bagaimana kita bisa tahu apa yang benar? Ketika ia membuka kotak pos, ada sebuah surat lagi. Namun kali ini, bukan hanya surat. Ada secari kertas kecil yang berisi percakapan aneh. Apakah menurutmu orang bijak adalah orang yang tahu banyak hal? Tentu saja. Tapi bagaimana jika orang itu tahu bahwa ia tidak tahu apa-apa? Bukankah itu justru menunjukkan bahwa ia bodoh? Atau mungkin justru itu tanda bahwa ia lebih bijak dari kita semua? Sophie membaca percakapan itu berulang kali. Apa maksudnya? Mengapa seseorang yang mengakui ketidaktahuannya justru dianggap lebih bijak? Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan nama Socrates. Socrates, filsuf yang tidak menulis. Berbeda dari filsuf sebelumnya yang menulis teori panjang tentang dunia, Socrates tidak meninggalkan satu buku pun. Semua yang ditentangnya berasal dari muridnya, Plato, yang mencatat percakapannya dengan orang-orang di kota Athena. Socrates bukan orang kaya atau bangsawan. Ia hanya seorang pria tua yang berjalan keliling pasar, berbicara dengan siapa saja yang mau mendengarkan. Tetapi bukan sekadar berbicara. Ia bertanya kepada politisi, pedagang, bahkan seniman tentang hal-hal sederhana yang ternyata tidak mudah dijawab. Apa itu keadilan? Apa itu kebijaksanaan? Apa itu kebaikan? Orang-orang mencoba menjawabnya, tetapi Socrates selalu menemukan celah dalam jawaban mereka. Ia terus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan baru, sampai akhirnya lawan bicaranya menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Sophie mulai mengerti makna dari percakapan di surat tadi. Socrates dianggap bijak bukan karena ia tahu banyak hal, tetapi karena ia sadar bahwa ia tidak tahu segalanya. Metode Socrates, seni bertanya. Metode yang digunakan Socrates disebut sebagai dialektika, atau yang kini dikenal sebagai metode Socrates. Ia percaya bahwa kebenaran bukan sesuatu yang bisa diajarkan, tetapi harus ditemukan melalui pertanyaan dan pemikiran sendiri. Bagi Socrates, seseorang yang berpikir bahwa ia sudah tahu segalanya akan berhenti mencari kebenaran. Tetapi, seseorang yang sadar bahwa ia masih bisa belajar akan terus mencari jawaban. Sophie menyadari sesuatu. Apakah selama ini ia juga hanya menerima jawaban tanpa benar-benar berpikir sendiri? Apakah ia sudah cukup banyak bertanya tentang dunia di sekitarnya? Ia mulai tersenyum. Mungkin, cara terbaik untuk belajar bukanlah dengan menghafal jawaban, tetapi dengan terus bertanya. Mengapa Socrates dihukum mati? Namun, ada hal yang mengejutkan Sophie. Socrates tidak hanya dikenal sebagai seorang filsuf besar, ia juga dikenal sebagai seorang terpidana. Di usia tuanya, Socrates dituduh telah merusak pemikiran anak muda dan tidak menghormati para dewa. Orang-orang berkuasa di Athena merasa terancam oleh pertanyaannya yang terus-menerus menggoyahkan keyakinan mereka. Ia diadili dan diberikan dua pilihan, berhenti bertanya atau dihukum mati. Sophie menahan napas. Apa yang akan dipilih oleh Socrates? Ternyata Socrates memilih kematian. Ia lebih memilih mati dengan keyakinannya daripada hidup dalam kebohongan. Dengan tenang, ia meminum racun cemara, meninggalkan dunia ini dengan sebuah pelajaran penting. Lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kepalsuan. Apa yang bisa kita pelajari dari Socrates? Sophie duduk diam, merenungkan semuanya. Socrates mengajarkannya sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar jawaban atas pertanyaan. Ia mengajarkan cara berpikir. Filsafat bukan tentang menemukan jawaban yang mutlak, tetapi tentang terus bertanya dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku sudah benar-benar memahami apa yang kupikirkan? Apakah aku menerima sesuatu hanya karena diajarkan begitu? Apakah aku berani mempertanyakan dunia di sekitarku? Dan untuk pertama kalinya, Sophie merasa bahwa ia benar-benar mulai berpikir. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti perjalanan filsafat Sophie, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Berikan komentarmu di bawah. Apakah kamu pernah mempertanyakan sesuatu yang selama ini kamu anggap benar? Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih ada banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab.